Hai minasang, genki desu ka? Kali ini saya akan membahas materi Harajuku. Minasang, disimak ya. Minasang, Harajuku adalah nama yang diberikan untuk area yang berpusat di sekitar Jalan Takeshita yang membentang di sebelah timur stasiun JR Harajuku. Di sebelah timur terdapat Meiji Street, di sebelah selatan Omotesando. Daerah tersebut dikelilingi oleh keduanya. Dari sekitar tahun 1970-an, banyak toko mulai dibangun di sini dan sejak saat itu melihat peningkatan besar pada pengunjung yang lebih muda dan banyak tren baru. Bahkan sekarang budaya yang lahir di sini tumbuh semakin kuat. Kota di mana tren tidak hanya lahir tetapi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebetulnya sebutan Harajuku hanya digunakan untuk kawasan di sebelah utara Omotesando. Ongdeng adalah nama kawasan di sebelah selatan Omotesando. Namun nama tersebut tidak populer dan ikut disebut Harajuku. Minasang, selanjutnya kita akan mengenal sejarah Harajuku. Sebelum zaman Edo, Harajuku merupakan salah satu kota penginapan atau juku bagi orang yang bepergian melalui rute jalan utama Kamakura. Tokugawa Ieyasu menghadiahkan penguasaan Harajuku kepada ninja dari provinsi Iga yang membantunya melarikan diri dari Sakai setelah terjadi insiden Hongnoji. Di zaman Edo, kelompok ninja dari Iga mendirikan markas di Harajuku untuk melindungi kota Edo karena letaknya yang strategis di bagian selatan jalan utama Koshu. Selain ninja, samurai kelas Bakushin juga memilih untuk bertempat tinggal di Harajuku. Petani menanam padi di daerah tepi sungai Shibuya dan menggunakan kincir air untuk menggiling padi atau membuat tepung. Minasang, berikut terdapat 4 area di Harajuku yang bagus untuk dikunjungi, yaitu Takeshita Street, kemudian Ura Harajuku, Harajuku Cat Street, kemudian Meiji Street. Takeshita Street adalah jalan utama Harajuku yang panjangnya 350 meter dan berjarak sekitar 10 detik berjalan kaki dari stasiun JR Harajuku Takeshita. Kesan kawaii yang kuat. Banyak wisatawan yang berkumpul di sini. Jalannya tidak terlalu lebar, tetapi kamu akan melihat banyak toko berbeda yang dikemas dengan rapi. Semuanya menampilkan gaya kawaii, seperti toko pakaian, barang umum, toko camilan kekinian, dan kafe-kafe. Selanjutnya, Ura Harajuku. Ura Harajuku terletak di antara Jalan Takeshita Street dan Meiji, dan terdapat Jalan Harajuku di pusatnya. Kamu bisa menemukan banyak toko di Jalan Harajuku seperti toko pakaian bekas dan barang-barang interior yang murah namun gaya. Selain itu, tidak hanya toko di Jalan Harajuku itu sendiri, tetapi juga di jalan-jalan belakang. Bahkan ada beberapa toko yang tidak memiliki papan nama di depannya. Jadi, pastikan untuk selalu pasang antena saat kamu berjalan untuk menemukan toko yang unik dan menarik. Yang ketiga adalah Harajuku Cat Street. Harajuku Cat Street adalah jalan yang berjalan berdampingan dengan Jalan Meiji, membentang di atas Omotesando dan bahkan berlanjut ke Shibuya. Tidak seperti Takeshita Street, Harajuku Cat Street memiliki suasana yang lebih tenang dan terkumpul. Di jalan ini kamu dapat menemukan toko barang umum dan barang antik yang sangat unik dan berkarakteristik.
Bahkan toko dengan merek yang sangat terkenal, ada juga kafe modis dan toko camilan yang dapat kamu masuki dan makan di sana. Kemudian, yang terakhir ada Harajuku Fashion Style. Yang pertama adalah cosplay. Cosplay atau kostum play merupakan gaya berpakaian yang menggunakan konsep berpakaian karakter dari anime, game, band, atau manga. Mereka tidak hanya menerapkan gaya berpakaian saja, tapi juga sifat dari karakter tersebut. Selanjutnya ada Lolita. Lolita menampilkan gaya sederhana yang diadopsi dari mode era Victoria, di mana mereka menggunakan gaya khas rok selutut berbentuk cupcake dan menggunakan stocking berwarna hitam atau putih dan memberikan kesan yang sensual. Akan tetapi ada juga yang menggunakan rok panjang dengan korset dan hiasan kepala. Selanjutnya ada punk. Gaya punk menampilkan gaya pemberontakan yang terinspirasi dari era punk rock dengan rambut skinhead dan tindikan di lidah. Kemudian selanjutnya ada gyaru. Di Harajuku juga terdapat kelompok perempuan yang menggunakan gaya gyaru. Mereka menggunakan fashion dengan tampilan kekanak-kanakan yang bisa dibilang terlalu berlebihan. Sering dilihat sebagai karikatur khas remaja Amerika. Rambut yang dicat dan riasan yang berwarna-warni merupakan konsep inti dari model fashion ini. Kemudian ada ganguro. Gaya ganguro atau secara kasar diterjemahkan sebagai wajah hitam membawa gaya girly glam gyaru ke tingkat yang baru. Anda bisa membedakan seorang gadis ganguro dari warna coklat buatannya yang dalam, rambutnya diwarnai oranye, pirang atau perak, dan mata bergaris hitam yang dikelilingi oleh perona mata putih. Penampilan ini seringkali dilengkapi dengan perhiasan dan stiker wajah, bulu mata palsu, sepatu platform, dan pakaian berwarna cerah. Selanjutnya, Yamamba atau Mamba. Gaya Yamamba dan Mamba membawa ganguro ke tingkat yang lebih ekstrim. Warna coklat jauh lebih gelap, seringkali coklat. Riasannya bahkan lebih radikal, hampir seperti badut. Warna rambut biasanya neon, seringkali dengan rambut gimbal. Nama gaya ini secara mengejutkan berasal dari Yamauba atau tas gunung dari cerita rakyat Jepang. Selanjutnya, visual kei. Visual kei atau gaya visual dicirikan dengan penggunaan kostum yang norak, rambut dan riasan yang flamboyan, serta tampilan androgini. Awalnya sebuah gerakan dalam kancah musik Jepang. Gayanya diadopsi oleh penggemar yang meniru idola mereka, menjadikannya dalam beberapa hal sebagai bentuk cosplay. Minasang, untuk materi Harajuku saya akhiri ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan kalian tulis di komentar. Sekian dan terima kasih. Arigatou gozaimashita. Sayonara.